Pernah nggak sih kalian merasa aneh kenapa subsidi BBM yang harusnya untuk rakyat kecil justru seringkali lebih banyak dinikmati mereka yang sebenarnya sudah mampu? Nah, ternyata masalah ini bukan sekadar asumsi. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sampai angkat bicara keras di depan DPR. Ia menyindir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena tidak juga memanfaatkan sistem data nasional yang sudah tersedia. Di balik meja rapat Komisi XI DPR RI, Selasa 30 September 2025, suasana sempat menghangat. Purbaya dengan nada serius menegaskan bahwa pemerintah sudah punya data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Sistem ini bisa membantu menentukan siapa saja masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi. Tapi yang jadi masalah, data ini sudah dipakai oleh Kementerian Sosial, sementara Kementerian ESDM di bawah Bahlil belum juga memanfaatkannya. Bayangkan sistem sudah ada, tinggal pakai, tapi belum dijalankan. Untuk data gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSEN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Akibatnya penyaluran subsidi energi, terutama BBM, masih bocor ke kalangan berpenghasilan tinggi. Padahal logikanya sederhana, subsidi seharusnya fokus pada rakyat kecil, bukan pada mereka yang sebenarnya tidak butuh bantuan. Kalau dipikir-pikir, wajar kalau publik merasa kecewa. Harga energi itu sensitif banget. Sedikit saja ada kenaikan, rakyat bawah yang paling terasa dampaknya. Tapi ironisnya yang ikut menikmati subsidi justru mereka yang punya mobil mewah, rumah besar, dan daya beli tinggi. Inilah yang bikin Purbaya menyentil keras Bahlil, ayo gunakan DTSEN supaya subsidi bisa lebih adil, lebih tepat sasaran. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak bisa ngitung, nggak pernah monitor ya. Belum pernah survei dan sebagainya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan, jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan. Meski begitu, Purbaya juga paham bahwa subsidi belum bisa serta-merta dihapus. Alasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup kuat menopang semua kalangan. Jadi untuk saat ini subsidi masih dibutuhkan agar rakyat bisa bertahan, agar daya beli tetap terjaga, dan supaya kesenjangan tidak makin melebar. Subsidi sebetulnya kalau bisa nggak subsidi kan. Cuman karena ekonomi kita tumbuhnya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan dari subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera lah ke depan. Kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi, kata Purbaya. Kalau pertumbuhan bisa melesat lebih cepat, rakyat akan semakin kuat dan suatu hari subsidi mungkin tidak lagi diperlukan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita akan mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat pada satu titik, gak harus subsidi lagi. Menariknya, Purbaya juga menyampaikan dukungan terhadap target ambisius Presiden Prabowo Subianto mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ia mengakui itu bukan target yang mudah. Tapi selama arah kebijakan ekonomi tidak salah jalur, cita-cita itu pelan-pelan bisa dikejar. Jadi langkah itu ke depan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun susah mungkin ke 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga. Untuk tahun 2025 sendiri, pemerintah sudah menyiapkan pagu subsidi dan kompensasi hampir 500 triliun rupiah. Hingga Agustus sudah terserap 218 triliun rupiah atau sekitar 44%. Angka yang luar biasa besar menunjukkan betapa pentingnya subsidi bagi stabilitas ekonomi kita saat ini. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah Kementerian ESDM di bawah Bahlil akan segera berbenah dan mulai menggunakan DTSEN? Karena dengan data tunggal yang akurat, kebocoran subsidi bisa ditekan dan keadilan sosial bisa lebih terasa. Di titik inilah kita bisa melihat bahwa bukan cuma soal angka triliunan rupiah, tapi soal keadilan. Apakah subsidi benar-benar hadir untuk mereka yang membutuhkan atau justru dinikmati segelintir kelompok mampu?